Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel ini. Kali ini saya akan review smartphone yang menarik perhatian saya pas tahu ada rumornya kalau nantinya ada iPhone yang berukuran kecil tapi dengan layar yang udah full display, yaitu iPhone 12 mini. HP ini udah saya jadikan daily driver selama kurang lebih sekitar 2 bulanan. Jadi nanti cerita suka dan dukanya akan saya kasih tahu di video ini. Jadi nonton videonya sampai selesai ya. iPhone 12 mini ini adalah varian yang paling kecil dibandingkan dengan iPhone 12 series lainnya. Untuk ukurannya ini menurut saya sih 11-12 lah sama iPhone SE yang generasi pertama. Untuk desainnya ini juga sama dengan iPhone SE ataupun 5S yang ngotak, tapi dengan desain kamera yang kekinian dan logo Apple yang berada di tengah. Walaupun varian yang paling bawah, iPhone 12 mini ini looknya masih kelihatan mewah dengan bagian belakang yang berbahan kaca yang glossy dan pinggirannya berbahan aluminium dengan finishing matte. Layar iPhone 12 mini ini memiliki layar berukuran 5,4 inch aja, kecil banget kan untuk ukuran smartphone zaman sekarang. Layarnya bertipe Super Retina XDR OLED dengan resolusi Full HD yang cukup memanjakan mata untuk urusan visual, tapi untuk urusan notes emang udah nggak bisa dikompromi ya, harus terima dengan model yang kayak gini. Tapi menurut saya nggak ada masalah sih ada ginian. Berat iPhone 12 mini ini cuma 135 gram aja, yang menurut saya ini enteng banget, dan kalau dikantongin gitu suka nggak kerasa. Jadi kadang was-was gitu, takutnya nih HP jatuh atau nggak diambil orang. Untuk masalah ini sih akhirnya saya menggunakan case yang rada tebal seperti merek kayak ini. Karena ukuran iPhone 12 mini sangat ringkas, sangat kecil, sangat mungil. Menurut saya untuk ukuran segini sih pas banget ya di tangan. Nyaman juga dipegangnya, apalagi pakai satu tangan. Tapi ya untuk kenyamanan balik lagi ke tangan kalian masing-masing. Terus untuk CPU-nya sendiri, iPhone 12 mini ini menggunakan CPU A14 Bionic, dimana ini adalah CPU yang digunakan pada iPhone 12 series lainnya. Paling beda di RAM-nya aja. iPhone 12 mini ini cuma memiliki RAM 4GB, dan yang punya saya ini internalnya 64GB. Tapi ada juga yang 128GB. Buat kalian yang suka berpatokan pada skoran tutu, skornya ini sampai 570 ribuan ya. Untuk performanya, ya gak diraguin lagi lah untuk iPhone 12 mini ini. Walaupun berukuran kecil, tapi performanya mantap banget dah pokoknya. Cuman, untuk ukuran layarnya yang segini, bakal kecilan mungkin untuk sebagian orang. Tapi, buat saya pribadi yang sebenarnya jarang main game, layarnya HP ini tuh pas-pas aja kok. HP sekecil ini, baterainya juga kecil. Baterainya cuma berkapasitas 2227 mAh. Tenang, walaupun baterainya kecil, tapi masih awet kok untuk digunakan seharian kalau menggunakan jaringan WiFi. Dan screen on time yang saya dapatkan juga bisa 7 jaman, tapi kalau menggunakan jaringan mobile data, screen on time yang didapatkan itu hampir 5 jam. Ini dari baterai 100% hingga 1% ya. Dan ini masih menggunakan iOS 14.3. Tapi setelah update ke iOS 14.4, hasilnya berubah lagi. Dengan menggunakan WiFi bisa 7 jam 30 menitan, dan menggunakan mobile data bisa 6 jam 30 menitan. Untuk hasil pemakaian tersebut, ini saya yang tidak menggunakan untuk bermain game, tapi hanya bermain sosial media, streaming film, dan dengerin musik aja. Walaupun varian yang paling kecil ataupun varian yang paling bawah dari iPhone 12 series, iPhone 12 mini ini fiturnya juga masih lengkap. Masih ada fitur IP68, wireless charging atau MagSafe, dan pengecasan 20 watt. Terus untuk urusan kamera, iPhone 12 mini ini dilengkapi dengan kamera utama beresolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.6 dan kamera ultrawide beresolusi 12 megapiksel dengan aperture f2.4, dan begitu juga kamera depannya yang beresolusi 12 megapiksel juga. Untuk urusan hasil jepretan, kameranya nggak perlu diraguin lagi deh. Untuk urusan selfie, hasilnya natural, nggak ada efek yang dilebih-lebihkan, dan detailnya juga dapat. Hasil kamera belakangnya juga bagus, bokehnya rapih, distorsi ultrawide-nya lumayan, dan akurasi warnanya bagus. Lalu iPhone 12 mini ini juga mendukung dark mode ya, supaya bisa rada terang kalau buat foto di tempat yang kurang cahaya. Dark mode-nya ini bisa digunakan untuk kamera ultrawide, jadi bukan kamera wide-nya aja atau kamera utama. Tapi saran saya sih jangan dipakai ya kalau foto gelap pakai kamera ultrawide, karena menurut saya hasilnya sendiri kurang. Lalu untuk urusan perekaman kamera belakang, mampu merekam hingga resolusi 4K 60 fps, dan untuk kestabilan perekaman ini mantap banget sih. Menurut saya ini juga cocok untuk kalian yang ingin membuat konten video. Ini dia hasil perekaman iPhone 12 mini di resolusi 4K 60 fps. Ini di daerah thumbprint ya. Untuk kestabilan menurut saya stabil sih, cuman karena langkah kaki aja ya yang jadi guncang-guncang gini. Selain itu hasilnya bagus kok. Warnanya juga menurut saya bagus. Dan saat perekaman juga bisa pindah dari wide ke ultrawide. Ini dia hasil ultrawide-nya juga lumayan kok di 4K 60 fps ini. Dan yang ini adalah hasil resolusi di Full HD 60 fps. Untuk perekamannya sama-sama stabil kayak yang 4K 60 fps, dan lumayan lah warnanya natural, semuanya bagus menurut saya. Sama kayak 4K 60 fps, bisa pindah dari kamera utama ke kamera ultrawide-nya. Dan di kamera ultrawide-nya juga masih cakep aja kok, masih natural hasilnya.
Jadi gitu aja untuk review iPhone 12 mini ini. Bisa dibilang iPhone 12 mini ini kecil-kecil cabai rawit. Smartphone yang kecil tapi punya sesuatu yang sangat mantap. Dari layarnya yang jernih, performanya yang bagus, audionya yang jernih, dan untuk kebutuhan kamera juga lumayan lah. Cuman ya karena baterainya yang sangat kecil, jadi jika kalian ingin membeli iPhone 12 mini ini, siap-siapin juga deh powerbank kalau mau keluar rumah bawa ini HP. Yaudah, sekian dari saya. Terima kasih udah menonton videonya. Jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.